Cara paling mudah ngurangi berat badan itu sebenarnya dua saja. Kalau kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar, maka berat badan stabil. Oke, ini umumnya ya. Itu mungkin sudah tahu juga. Tapi kalau kalori yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang keluar, maka berat badan turun. Paham ya? Lebih sedikit. Kalau yang masuk lebih sedikit daripada keluar, dia defisit dia, maka berat badan turun. Ya. Kalau kalori yang keluar, tadi kan dia masuk lebih banyak, keluarnya lebih sedikit, maka berat badan naik. Pedomannya kayak begitu saja. Nah, kalori ini dari mana sebenarnya sumbernya? Semua produk-produk yang mengandung gula. Itu cara paling mudah ngurangi berat badan itu sebenarnya dua saja. Anda mulai kurangi, didefisitkan dengan cara apa? Makan nasi putih, ngurangi makan tepung, dan mengurangi makan gula pasir. Kalau saya bisa menebak, tiga hal ini pasti masih Anda makan, kan gitu. Karena memang sumbernya dari situ, ya. Nggak mungkin, itu mungkin ibu lupa atau tidak, karena sebagian besar sumber dari situ. Jadi jangan langsung salahkan madu gitu kan. Nanti kalau saya makan madu, berat badan naik lah, nanti nafsu makan bertambah lah. Sedangkan ya memang bukan masalah di madunya sebenarnya. Kitanya yang tidak komitmen, kita tidak konsisten dengan katakanlah menjaga tubuh kita tadi. Tidak apa-apa, itu ya bagian, namanya juga manusia gitu kan, tidak masalah. Jadi kalau saya berarti caranya gimana supaya saya bisa turun berat badan, misalkan kalau judulnya menurunkan berat badan, ini kurangi kalau didefisitkan kalorinya. Terus sebenarnya kita ini butuh komitmen. Saya katakan tadi ya, bentuk ya cara kita bersyukur dengan cara ya tadi mengurangi makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita sehingga terjadi defisit. Kalau defisit kalori terjadi pasti dia akan turun ya. Jadi berarti saya nggak boleh minum madu. Minum aja, ibu minum madu 1 sendok mah udah ada bikin gemuk lah, insya Allah. Minum madu 1 sendok gitu kan. Nasinya 1 piring, ya. Tepungnya banyak lagi itu, gitu kan. Jadi bukan salah di madunya, atau mungkin bukan salah madunya. Jadi itu salah satu caranya kita ya untuk mengurangi berat badan. Dan dulu saya pernah bikin 3 tahun yang lalu itu tulisan tentang 7 Days Challenge JSR. Tapi nggak tahu tulisan itu di mana sekarang. Itu banyak sekali orang yang Masya Allah turun berat badannya. Ya. Dengan sangat spektakuler gitu kan. Tapi hari setelah turun bingung sendiri mau diapain gitu kan. Nah, di sini kita perlu ilmu lagi. Jadi sebenarnya berat badan tuh kalau mau diturunkan silakan. Tapi kita harus juga jaga maintain supaya dia tidak hanya berat badan turun, tapi massa ototnya juga bertambah. Dengan cara apa? Olahraga. Susah nggak? Susah. Hidup sehat tuh susah. Olahraga tuh susah. Ya. Tapi kalau nggak dipaksa, ini sampai kapan kita mau kayak begini-begini terus? Seperti hal yang sering saya sampaikan itu kan kayak sholat malam, sholat tahajud itu kan susah. Susah, lagi enak-enak tidur bangun. Tapi kalau tahajud nggak dipaksain, sampai mati juga kita nggak bakal tahajud, gitu kan, seperti itu. Jadi ini nasihat saya lah tentunya. Tentunya ya ini butuh komitmen, ya konsistensi, komitmen kita untuk menjaga tadi. Apalagi kayak Ramadan kayak begini dan waktunya sangat banyak Allah berikan. Nah, berkaitan dengan tadi mungkin di Cina, sebenarnya banyak sih. Kalau ibu baca nanti browsing aja namanya Blue Country ya, atau ya Blue Country, negara-negara yang dia punya peringkat blue lah gitu kan, atau apa ya namanya itu ya, negara-negara dengan usia harapan hidup tertinggi di dunia. Itu sebagian besar pola makan yang mereka anut itu adalah pola-pola makan yang sehat ya. Ada Korea Selatan ya, termasuk juga di beberapa daerah di Amerika itu ada, dan itu berbasiskan pada sebenarnya konsep-konsep bahan pangan yang dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk dalam surat Abasa ya, biji-bijian ya, kacang-kacangan salah satunya itu. Dan mereka banyak mengkonsumsi makanan-makanan fermentasi ya, probiotik juga salah satu itu. Jadi kalau pakai lobak doang, misalkan dia oke lah pakai lobak misalkan, atau sehingga saya tidak lobak gitu kan. Tapi kalau pola makan yang lain tidak diperbaiki, sama juga bohong. Kita tahu bahwa aktivitas ya orang-orang mungkin di daerah Cina ya, mungkin Hong Kong, Singapura itu kan banyak sekali ya. Dalam artian mereka jalan kaki mereka kan bahkan Masya Allah bisa sampai 12.000 langkah satu hari gitu kan. Nah, jadi itu terbakar semua, dan yang mereka makan, coba lihat, Anda lihat Kak, adakah warung warung atau warteg gitu kan? Di Cina kan nggak ada warteg, emang nggak ada warteg ya.
atau mungkin warung Padang di Cina, nggak ada. Ya, maksudnya apa? Mereka tuh kalau mau makan di restoran itu kan makan ada bahan masaknya itu dimasak. Cek, cek, cek. Jadi apa? Yang didapatkan tuh makanan-makanan yang masih mengandung bahan-bahan nutrisi tinggi yang tidak teroksidasi. Ya, jadi makanan itu kalau semakin sering dipanaskan ya, kemudian apa tuh namanya, apalagi dalam kemasan itu kan sudah teroksidasi semua. Dan itu di negara-negara seperti itu tuh mereka jarang menggunakan makanan kayak begitu, apalagi mereka banyak menggunakan steam gitu kan, jadi nggak banyak pakai minyak ya, seperti itu. Dan ya, jadi kalau kita belajar dari negara-negara tersebut ya, pasti ada kaitan dengan apa yang mereka konsumsi ya. Salah satunya itu ya tadi tidak banyak tepung-tepungan ya, mereka aktivitasnya cukup banyak ya, mereka banyak mengkonsumsi rempah atau mungkin sayur-sayuran seperti itulah.